Usui yang memotong umpan mengarah ke Ikaria, dia ternyata terus membawa bola dan tidak melakukan operan. Dan yang paling mengejutkannya, dia malah melakukan tendangan langsung di jarak menengah. Gokilnya tipis banget karena kiper Yozan berhasil menyentuh, membuat penonton terkejut karena baru 2 menit dimulai, Seseki yang terus menendang berkali-kali. Dan ternyata Usui pengen terus maju sedikit lagi kalau bisa, tapi sepertinya itu emang tidak masuk akal karena Marco dan Kato cepet banget mundurnya. Nah, tendangan penjuru Seseki terlihat ada Kimishita. Semua orang pikir bakal sulit karena pemain Ryozan tinggi-tinggi. Akan tetapi, yang mengejutkan semua orang, Kimishita mengirim bola jauh ke belakang, yang dimana ada Kazama yang bebas tanpa penjagaan. Gilanya, Kato langsung muncul di hadapan Kazama buat menutup. Namun, pelatih Nakazawa berkata, jangan remehkan dia. Yang dimana Kazama melakukan umpan terobosan. Kerennya ada Suzuki yang masuk ke depan sisi gawang. Karena sudutnya sempit banget, semuanya pikir Suzuki bakalan ngoper ke tengah. Tetapi Suzuki langsung melakukan shoot ke gawang. Meski terlihat bola ingin masuk, gilanya berhasil diselamatkan oleh Shimura tepat waktu dengan dadanya. Beneran peluang nyaris banget, namun berhasil digagalkan lagi oleh Shimura. Suzuki membuat kakak Hoshina kagum karena saat dia mengarah ke tengah, dia menembak dengan sisi luar kakinya. Nomor 6 atau Suzuki, dia bukan pemain sembarangan. Nah, lemparan dalam diambil oleh Hayase dan suasana stadion, semua penonton saling menyoraki tim mereka yang dukung. Lalu terlihat Mizuki minta bola dan Hayase langsung mengirim lemparan dalam ke Mizuki yang dijaga oleh Marco. Namun penonton kecewa karena Mizuki langsung mengoper ke belakang pada Kimishita yang turun. Mereka mulai merapikan formasi perlahan. Yang dimana keren banget karena setelah Mizuki memberi bola ke Kimishita, Kimishita langsung melakukan umpan long ball kepada Hayase yang lari ke depan habis melakukan lemparan dalam. Kesempatan lagi bagi Seseki karena Hayase tidak offside, tetapi penonton dibuat bingung lagi karena Hayase tidak melakukan crossing, melainkan dia ngirim bola ke tengah ke depan garis kotak penalti. Di mana ternyata di sana ada Oshiba yang ingin langsung nendang dijaga pemain Ryozan. Akan tetapi keren banget karena Oshiba ternyata nipu membiarkan bola lewat begitu saja. Lalu pelatih Nakazawa berkata, jangan kira kami hanya punya Mizuki, Kazama, dan Oshiba. Karena kali ini ada Sato yang ingin langsung menyambut bola. Dan pelatih Nakazawa bilang, kita akan menang bersama semua orang. Di mana tendangan Sato beneran bagus banget, bola ke atas dan jatuh melengkung. Namun sayang banget lagi-lagi tipis karena tendangan Sato membentur Mistar. Akan tetapi belum berakhir karena bola pantulan direbut oleh Oshiba. Nah, ternyata sebelum pertandingan, Oshiba ditelepon oleh Bukata. Sejujurnya, untukmu, aku tidak punya instruksi yang detail. Namun, tidak diragukan lagi, pertandingan ini akan jauh lebih berat dari biasanya. Justru karena itu, menurutku, untukmu Oshiba Senpai, pertandingan ini punya makna yang sangat penting. Yang dimana sayang sekali saat Oshiba berputar dapat bola, ada Shimura yang langsung mengclear. Lucunya pas Sato dan Suzuki menyemangati dan berkata ke Oshiba bukan masalah besar, Oshiba malah balik bilang, jangan patah semangat, kalian tidak bermain buruk, mainkan sepuasmu. Seseki terus menguasai bola dan menyerang Ryozan. Saat Kai dan Yuji di tribun berkata Seseki nggak menembus dengan umpan vertikal karena gampang kehilangan bola, tiba-tiba Oshiba teriak ke Nitobe buat minta bola di tengah depan kotak penalti. Oshiba pun mendapatkan bola, namun Aiba berkata mustahil menembus tengah, lihat saja. Bahkan pemain Ichiboshi yang lain juga berpikir sama. Lagi pula mereka berbeda dari saat kita melawan mereka dulu. Mereka cuma punya 2 back tengah tapi kekuatannya luar biasa.
Yang dimana Oshiba masih terus menahan bola, dijaga oleh Shimura sambil membelakangi gawang. Oshiba mencoba tap bola ke belakang dan berputar, namun meski Oshiba lewat, Niro berkata, dengan kemampuan covernya yang tinggi, Shimura akan langsung menutup ruang. Itulah taktik dua lapis mereka. Dan gak hanya itu, karena masih ada kepingan ketiga, yaitu Kato yang muncul berhasil merebut bola. Bahkan pelatih Akiko berkata, Kiichi Oshiba, kita hari ini harus membungkamnya. Tapi yang lebih mengejutkannya ternyata saat ditelepon Obokata bilang bahwa tak peduli seberapa terampil pun kau, Oshiba Senpai, kau tak akan bisa menembus lini tengah Ryozan. Karena itu, cobalah menjelajahi berbagai kemungkinan. Pertandingan ini, anggap saja ini sebagai sebuah perjalanan untuk menjelajahi potensi barumu. Nah, Kato yang berhasil merebut bola tadi, Ura pun pikir akhirnya Ryozan bergerak. Teman Kakawashina juga bilang kalau Saseki mundur, semuanya bakal berjalan sesuai rencana Ryozan. Karena itulah terlihat Kimishita langsung nyoba merebut bola. Tapi gilanya, Kato dengan satu tangan membuat Kimishita berlutut. Lalu Kato berkata, kita bangun perlahan untuk serangan balik, yang dimana terlihat Ikaria dan Marco sudah bergerak. Tetapi tiba-tiba kakak Oshiba bilang pakaian yang dia lepas dia belajar menaruhnya ke dalam ranjang. Kasara pun bingung, yang dimana emang kebiasaan buruk Oshiba nggak pernah naruh baju bekas ke keranjang. Namun yang pasti hal sepele seperti itu bisa jadi sebuah celah. Di mana gokilnya tiba-tiba muncul kaki panjang di samping Kato dan ternyata itu kaki Oshiba yang berhasil merebut bola dan sepertinya Oshiba berubah. Membuat semua orang bahkan rekan setimnya pun shock terkejut karena Oshiba merebut bola Kato dari belakang. Saseki masih menyerang, bahkan Kimishita pun memuji Oshiba. Mengejutkannya, si Kimishita melakukan lari diagonal untuk menciptakan kekacauan di pertahanan Ryozan. Tapi kocak banget, si Oshiba malah nendang ke arah punggung Kimishita. Dan sepertinya itu sengaja, karena Oshiba tertawa dan gokilnya bola memantul balik ke Oshiba yang kini bebas tanpa penjagaan. Teknik yang di luar prediksi dan lucu, tetapi yang gak kalah gokil, ada si Kato membalas Oshiba. Dia merebut bola dari belakang Oshiba. Dia benar-benar membalas apa yang Oshiba lakukan terhadapnya. Oshiba pun kehilangan bola, tetapi Kato terkejut karena ada si Kazama yang ingin langsung menyambar bola dan berkata, aku tak akan meleset dari sini ya. Namun Kato gila banget karena dia langsung merespon dan men-tackle Kazama. Dia berhasil memblok dan bola pergi jauh ke atas. Terlihat second ball ke arah Mizuki dan Hayase. Tetapi yang paling keren tak terduganya, si Mizuki malah ingin langsung nendang dengan tendangan salto. Salto yang miring kayak volley gitu, dan badasnya tendangan Mizuki kenceng banget dan terarah, membuat semuanya terkejut. Tapi lagi-lagi kiper Ryozan berhasil menepis tendangan Mizuki, bahkan dia sampai harus jatuh terperosok ke jaring gawang. Tentu saja penonton shock terkejut, Shimura juga nggak nyangka dan mengakui bahwa Mizuki pemain top 10 benar-benar terlihat setara dengan 3 orang kami. Tapi Shimura kaget karena Go memukul tiang dan kesal. Dia berkata, keadaan yang menyedihkan. Senso, gimana menurutmu tentang ini? Shimura beneran shock melihat Go-san marah. Di sisi lain, lucunya Kimishita dan Oshiba malah ribut soal tendangan Oshiba ke punggung Kimishita tadi. Dan lucu lagi, Mizuki yang ingin nendang corner pasti pengen cetak gol dari situ. Semua orang bertanya-tanya apa Ryozan lagi dalam kondisi buruk. Namun bagi pencari bakat mereka bilang Saseki sangat kuat. Yuji juga berkata mereka main dengan risiko tinggi. Padahal masih baru 7 menit mereka bisa menekan Ryozan sejauh ini. Bukankah Saseki luar biasa? Bahkan yang lucunya pelatih Nakazawa sendiri panik karena pemainnya terlalu memaksakan diri.
Nah, karena Ryozan terus diserang, pelatih Akiko di pinggir lapangan manggil Marco. Lalu dia memberi isyarat lewat gerakan tangan, dan lucunya si Marco kagak ngerti. Lalu Kato yang ngejelasin, "Kau sudah membiarkan Mizuki bebas 2 kali, tak akan ada lain kali akan kubunuh kau." Kocaknya lagi, Marco diketawain Ikaria, dan ternyata gak cuma Marco, Ikaria juga dipanggil. Tendangan melesetmu membuat kita dalam bahaya. Kalau cuma mau diam di situ, sana duduk di tribun saja. Mereka berdua malah jadi berantem, bahkan Marco membanting Ikaria, dan itu membuat penonton ngakak juga. Pelatih Akiko berkata, sepertinya kita harus lakuin 2 pergantian sekaligus. Tapi ya sepertinya masing-masing dari mereka paling memahami situasi. Yang dimana setelah Go menyelamatkan bola, dia langsung bergerak. Lalu Ubukata bilang, kita menginginkannya dengan cara apapun, entah itu di tengah kekacauan secara kebetulan atau lewat tendangan penalti. Gol pembuka, dampak yang akan dibawanya bagi Seseki pasti akan sangat besar. Bagaimanapun juga, tak peduli seberapa bersemangatnya Ryozan, alur pertandingan bisa berubah hanya dengan 1 permainan saja. Karena terlihat Go langsung mengoper pada Ikaria. Dialah pemain yang bisa merubah permainan. Ikaria yang dapat bola, pelatih Nakazawa langsung teriak ke Haibara buat memperlambat. Namun sangat kerennya, Ikaria melakukan trik seperti main di street football. Dia melatih Haibara dengan trik yang keren, membuat Haibara beneran shock. Dan gak hanya sampai situ, karena pas ada Sato yang menerjang, Ikaria kalem banget. Dia menaikkan bola ke atas, lalu meloncat melewati Sato dengan sangat keren. Tentu saja semuanya terkejut. Ikaria melewati 2 pemain Seseki dalam sekejap. Dan setelah itu, Ikaria melakukan umpan ke tengah pada Daichi yang cuma dijaga oleh Nitobe. Semuanya panik, namun Nitobe beneran tenang. Dia bisa membaca dan mengikuti gerakan Daichi. Tapi ya pada akhirnya dia lengah, membuat Daichi membuka jalur tendangan. Tetapi Nitobe ingat perkataan pedas Ubukata, "Kau laki-laki kan, naikkan semangatmu." Di mana Nitobe berhasil tepat waktu memblok tendangan Daichi. Tetapi terlihat bola masih ke arah gawang dan hampir banget masuk karena bola membentur sisi tiang dan keluar lapangan. Lucunya Nitobe malah teriak di depan Daichi buat memprovokasi. "Apa kau lihat itu?" Karena ternyata si Daichi ini yang ngeledek Nitobe di lorong sebelumnya. Daichi pun kesal dan untungnya ada Usui yang menarik Nitobe buat berhenti. Bahkan kakak Hoshina pun tertarik dengan Nitobe. Nah, adik Kazama bilang, bukankah menghentikan salah satu momen itu bikin perbedaan besar buat suasana Seseki? Tapi Ubukata bilang, memang, tapi dari sudut publik beda. Karena semua penonton di Stadion History setelah melihat permainan Ikaria, semuanya membahas gerakan Ikaria yang gila banget tadi. Dia juga nggak perlu memasakkan duel lawan Usui dan Kazama. Lalu Tsunamiya berkata, muncul seketika dengan permainan yang tak akan terpikirkan siapapun dan 99% dia lakukan dengan kaki kirinya. Kaki kiri seorang dewa. Namun pelatih Akiko bilang itu sia-sia saja karena nggak jadi gol. Mengambil risiko mencadangkannya kemarin adalah keputusan yang tepat. Hari ini dia benar-benar menggila. Nah, tendangan penjuru bagi Ryozan, namun Ubukata terkejut karena terlihat Kato dan Ikaria ada di pojok. Bahkan Ubukata sampai gemetar bilang itu bahaya. Di sisi lain, semua pemain Seseki fokus buat menjaga pemain Ryozan di kotak penalti. Mereka nggak sadar bola sudah didapatkan Ikaria yang mendribble sendirian. Yang dimana ternyata Ryozan nendang corner lebih dulu tanpa diketahui para pemain Seseki. Dimana momennya itu gini, si Kato tadi itu sengaja nyentuh bola keluar garis dan itu dianggap wasit corner sudah ditendang. Makanya pemain Seseki nggak sadar dan Ikaria pun langsung nendang flashing ke gawang. Bahkan gilanya dia pede banget sudah selebrasi karena terlihat juga bola melewati tangan Inohara.
Tapi untungnya ada Kazama yang berhasil menyundul tendangan tersebut, dan lucunya Ikaria yang udah angkat tangan selebrasi, dia pura-pura karena pegal. Kazama yang menggagalkan tendangan dari Ikaria, dia malah ketawa dan bilang itu cuma beruntung. Tapi semuanya memuji Kazama, membuat dia malah malu. Bahkan Kimishita berkata ke Kazama, kerja bagus. Lucunya Kazama bilang bahwa Kimishita hari ini punya aura maco, dan yang lain malah ngikutin muji Kimishita. Omongan mereka malah jadi serius di luar lapangan. Orang-orang malah debat soal muka Kimishita. Nah, terlihat Ikaria melakukan tendangan penjuru yang bagus, tapi untungnya ada Inohara yang berhasil menangkap bola. Lucunya para pemain cadangan sekarang ngomongin muka Inohara yang masam, dan mereka malah melakukan voting bahwa yang maco di Seseki itu Inohara Senpai. Kocaknya hal tersebut malah diseriusin juga sama adik Kazama. Dia bertanya Ubukata milih siapa. Ubukata jadi malu lalu bilang mereka semua terlalu idiot. Dan setelah Inohara berhasil menangkap bola, terlihat bola sudah ada di tengah pada Kimishita yang dijaga Kato sambil membelakangi. Yang tak terduganya, Kimishita langsung jatuh dengan hanya sekali sentuhan. Untungnya wasit menganggap itu pelanggaran. Kimishita bangun lalu berkata, entah itu si tank berat Taira atau anak surga yang dikirim sepak bola Indo atau si harta karun Jepang, semuanya bintang yang berkilau di sini ya. Kimishita sadar karena penonton pikir Kimishita emang pemain yang bagus, tapi di level nasional dia kelihatan gak sebagus itu. Mereka ngebandingin dengan Ikaria, Indo, dan Taira, jelas Kimishita kasihan. Bahkan pencari bakat bilang Kimishita jelas lemah. Perbedaan kekuatan fisik mustahil pelatih Akiko tidak menyadarinya. Namun meski begitu, Haibara terlihat mengoper lagi pada Kimishita, membuat semua bingung kenapa harus ke tengah pada Kimishita lagi, padahal jelas dia kalah sama Kato. Tapi yang mengejutkannya, semua orang kaget melihat Kato yang mengangkat kedua tangannya tidak menekan kuat dan Kimishita tetap menjaga bola. Yang dimana Ura bilang bahwa Kato tahu kalau pelanggaran pasti tendangan bebas. Lalu pelatih Akiko berkata, Kimishita tertinggal dari Ikaria dalam semua aspek. Dia cuma melampaui Ikaria dalam kemampuan tendangan bebasnya yang luar biasa. Hoshina di tribun juga bilang, aku agak tersentuh. Dalam sepak bola modern, gol dari bola mati melebihi 20%. Kalau punya penendang hebat, angkanya bisa melampaui 50%. Bahkan adik Kazama memilih Kimishita Senpai karena kalau kalian ingat, mana lagi pemainnya hat-trick dari tendangan bebas. Itu terjadi pas Seseki lawan Keogawara. Kai dan Yuji jadi korban Kimishita. Hat-trick tendangan bebas itu sudah jadi legenda. Lalu Aiba di tribun bilang, biasa saja sebagai pemain sepak bola, aku pikir dia kelas B. Dia nggak punya fisik kuat, satu-satunya hal yang bisa dibilang setingkat harta nasional, dirinya adalah tidak tahu kapan harus berhenti. Tapi selama kau terus mengasahnya, bahkan batu pun akan bersinar. Hoshina juga bertanya-tanya, sudah berapa kali kau menendang sampai bisa mencapai level itu? Bahkan pelatih Akiko menganggap sangat serius. Dia merintah buat pemainnya tahan dengan cara apapun, jangan beri Seseki tendangan bebas. Kupikir itu hanya bola merepotkan saja, tapi dalam situasi ini maknanya mulai benar-benar berbeda. Tombak terkuat telah berevolusi menjadi perisai terkeras. Nah, Kato yang menjaga Kimishita, dia terus menahan biar nggak ngasih tendangan bebas. Namun mengejutkannya, Kimishita tiba-tiba memberikan umpan terobosan sambil membelakangi gawang, yang dimana tepat kepada Mizuki yang bebas dari pemain Ryozan. Akan tetapi, ada Marco yang akhirnya ke hadapan Mizuki kembali. Marco yang cepat banget menutup Mizuki membuat semuanya terkejut. Namun tiba-tiba Marco terlihat berhenti dan Mizuki tentu langsung masuk ke sisi buat melewati Marco. Akan tetapi kayaknya emang Marco sengaja buat biarin Mizuki lewat karena dia langsung melebarkan kakinya.
Namun kerennya reaksi Mizuki cepet banget. Dia berhasil nyentuh bola dan kini beneran bebas tanpa penjagaan di depan kiper Ryozan. Tapi sayang banget, tendangan Mizuki malah melebar ke sisi gawang. Tentu saja penonton kecewa berat, harusnya itu gol. Sayang banget kesempatan Seseki. Kakak Hoshina dan temannya bilang, Marco bagus juga bisa menjulurkan kaki dari posisi itu. Sedangkan Mizuki karena keseimbangan terganggu, tendangannya melenceng. Dan lucunya Mizuki sujud minta maaf ke semua rekannya. Lalu pemain Ichiboshi dan Toin punya perbedaan pendapat. Bisa bola sampai tembakan, bukankah berarti kemenangan Mizuki? Karena nggak gol berarti yang menang Marco kan? Dan duel pertama kelihatannya berakhir imbang. Nah, Go sudah menendang yang dimana bola menuju Ikaria. Yang gokilnya, kini Ikaria langsung mengirim umpan dengan satu sentuhan pakai tumitnya. Dia membuatnya terlihat sederhana, padahal sebenarnya itu mustahil dilakukan tanpa teknik yang luar biasa. Bolanya menuju ke sisi kanan tepat Marco berada dan ada Mizuki mengejarnya. Apa Mizuki akan menghentikannya atau Marco yang akan memilih duel? Namun ada satu pemain dari Ryozan maju untuk memberi dukungan, membuat Mizuki langsung nengok dan seperkian detik itu Marco langsung melewati Mizuki ke arah sebaliknya. Dia melewati Mizuki dengan sangat cepat, terus mendribble, bahkan melewati sliding tackle Hayase dengan melompat, membuat semua orang terkejut. Akan tetapi, langsung ada Usui yang melakukan sliding tackle menghentikan Marco. Tetapi Marco tetap berdiri dan terus melakukan body contact buat merebut bolanya. Untungnya ada Suzuki yang membantu dan menendang ke arah Hayase. Hayase sendiri shock karena Marco udah kayak monster. Bahkan baru aja dapat bola, Hayase langsung di body Marco, bahkan sampai terpental keluar lapangan membentur papan. Semua orang terkejut shock dan berpikir pasti Hayase mati dan tentu wasit meniup peluit. Penonton juga protes dan bilang ini bukan rugby, dasar bodoh. Bahkan lucunya Hayase yang terpental sampai terbentur, hidungnya sampai berdarah. Tentu dia harus diobati. Lalu Marco sampai memohon dan minta maaf ke wasit. Nah, terlihat Kimishita sudah bersiap dan tiba-tiba Mizuki minta bola meski dijaga oleh Marco. Tetapi Kimishita langsung melakukan tendangan ke arah sisi sebaliknya, yang dimana jauh di sana ada Kazama. Akan tetapi semua orang bilang bagus, tapi Sukamoto berkata tidak, karena umpan Kimishita berhasil kena intercept oleh Kato. Dan dengan badas dia berkata sesuai prediksi. Semua penonton terkejut dengan Kato yang sudah mengantisipasi umpan Kimishita ke Kazama. Tapi Sayuri bingung karena Kato tidak langsung nyerang, melainkan dia mengoper ke tengah. Lalu Kato berkata, yang penting ritme, itulah yang kubawa ke permainan Ryozan. Ryozan tidak langsung nyerang, mereka mengalirkan bola di tengah-tengah pemain Seseki dan terlihat pelatih Akiko menghela nafas dan balik duduk dengan santai, membuat Sanagi-chan kagum. Komentator bilang penguasaan bola Ryozan luar biasa, berkisar 70-80%. Pas Kurusu dan Shiratori teriak buat tenang karena Ryozan terus ngoper ke belakang, Nakizin bilang, kiper paling benci itu. Kalian harus melakukan penyesuaian formasi yang sangat halus dan sebenarnya dalam kasus Ryozan, penguasaan bola mereka sebanding dengan jumlah gol yang mereka cetak. Dan saat Ikaria membawa bola, Kazama menunggu dan mencoba merebutnya. Ikaria terlihat agak kesal, tapi yang gilanya Ikaria mempermainkan Kazama dan menari menghindari Kazama. Dan bayangannya itu, Ikaria beneran udah kayak main street football. Bahkan saat Sato membantu, Ikaria langsung mengoper dengan gaya trik sisi luar kakinya. Dan umpan tersebut menuju pada Kato yang muncul di mana-mana. Namun tiba-tiba ada Oshiba di belakang Kato, tapi lucunya dia langsung mental cuma sekali dorong. Yang dimana Kato berkata, karena kau melampaui ekspektasiku, aku jadi berhati-hati.
Nah, kali ini Ryozan mengoper ke kanan pada Marco. Apa dia akan mencoba menerobos dengan dribble lagi? Bagusnya ada Mizuki datang dari belakang buat merebut bola. Lalu pelatih Nakazawa teriak buat mengepung, di mana Marco di tempat Hayase dan Mizuki. Meski begitu, Marco kuat banget. Bola nggak bisa direbut dan Marco melakukan umpan mudah ke rekannya ke kiri dan bola terus sampai ke sayap kanan. Pencari bakat pikir Ryozan mengincar sesuatu. Di sisi lain, pemain Sasaki terus fokus dan menjaga dan tidak memberi celah. Dan ternyata Ryozan pernah melakukan taktik ini lawan Ichiboshi, di mana udah ke kiri mereka ngirim bola ke kanan lagi. Yang Ryozan incar ternyata pertarungan 1 lawan 1 yang pasti bisa mereka menangkan, di mana kini bola di Ikaria berhadapan dengan Haibara. Mereka beneran 1 lawan 1 dan ini pertama kalinya Ikaria membawa bola menghadap gawang. Semuanya panik karena Haibara langsung maju buat merebut, tapi Kazama teriak buat tekan tanpa ampun. Yang dimana gila banget, semua orang yang kira Ikaria bakal melakukan trik gila lagi, ternyata dia cuma menyentuh dikit bola dan langsung melewati Haibara dengan senyap. Membuat Haibara shock lagi dan berpikir seperti ada sekitar 4 dimensi atau aku salah. Tentu saja Ikaria lewat dan bebas masuk ke kotak penalti dan dia langsung menendang ke gawang. Akan tetapi ternyata Ikaria cuma nendang pelan ke depan Inohara, membuat semua orang pikir Ikaria mengacau, tetapi bola yang diangkat ke depan tiba-tiba saat jatuh berputar balik lagi ke Ikaria. Ternyata itu jebakan buat kiper, tapi Ikaria yang sok nyengir dia kaget karena Inohara tidak sama sekali kena jebakannya dan tetap berdiri tidak keluar. Dan untungnya ada Nitobe yang cepat berhasil melakukan tackle dan bola bergulir tepat ke Inohara. Bahkan Inohara berkata ke Nitobe, kerja bagus. Ikaria yang udah yakin ngejebak Inohara, dia pun terlihat kesal dan lucunya pelatih Akiko beneran kesel juga ke Ikaria. Lalu Inohara berkata ke Ikaria, aku dan orang itu kami sudah terbiasa. Di mana Inohara langsung melempar bola kepada Haibara. Haibara terlihat langsung maju menyerang dengan sangat cepat beralih dari bertahan ke menyerang. Pelatih Akiko juga bahkan teriak buat pemainnya memperlambat Haibara dan Haibara terlihat berhasil terhenti. Haibara terlalu cepat sampai tak punya dukungan, dia tak akan berhasil sendirian. Semuanya berpikir Haibara nunggu rekan setimnya maju, tapi dia tersenyum dan dengan cepat berputar dan berhasil melewati pemain Ryozan. Anak dari Toin bahkan terkejut karena melihat putaran yang sangat cepat saat lawan kita. Haibara yang berhasil lolos, Shimura sudah menunggu dan berkata, aku tak akan membiarkanmu lewat, yang dimana Shimura ternyata tepat di atas garis tengah lapangan. Meski Ura teriak Shimura sudah mengantisipasi dengan penjagaan sempurna, Haibara terlihat tersenyum dan menerima tantangan Shimura. Tapi ternyata Haibara melakukan umpan ke belakang, tepat ke Kazama yang berlari. Tetapi Tsukamoto tiba-tiba teriak di belakang, yang dimana sayang banget karena ada Kato lagi yang berhasil melakukan tackle, membuat bola keluar lapangan. Bahkan pelatih Nakazawa beneran shock dan Aiba bilang kemampuan larinya tetap tidak masuk akal seperti biasa. Itulah gelarnya sebagai pemain paling berharga Interhigh Saseki, tidak bisa melewati garis tengah. Tapi entah kenapa si Kazama ini malah kaget seperti sadar akan sesuatu. Dan ternyata lemparan dalam dianggap buat Ryozan. Namun yang mengejutkannya si Marco yang ngambil bola. Semua kaget karena dia kan posisinya di kanan, kenapa ke sayap kiri. Yang dimana terlihat Marco memantulkan bola dan semua rekannya sudah berlari dan bersiap. Dan ternyata dengan sekuat tenaga Marco melakukan long throw jauh tepat ke dalam kotak penalti. Lemparannya cukup kencang, namun untungnya Inohara maju dan berhasil meninju bola.
Tinjuan bola Inohara tepat jatuh ke Kazama, namun semua teriak di belakangmu karena Kato lagi-lagi muncul di belakang Kazama. Akan tetapi kali ini Kazama dengan reaksi cepat dia langsung berbalik dan melewati Kato, membuat Tsukamoto terlihat terkejut. Meski berhasil melewati Kato, tapi Kazama harus berhadapan dengan Marco yang tentu nggak akan membiarkannya lewat. Tetapi dengan sangat lincah, Kazama berhasil melewati Marco dengan elastiko. Tentu saja semua orang terkejut karena Kazama berhasil melewati dua pemain top 10 Ryozan. Namun pelatih Akiko tenang banget dan bilang, kami punya satu juga yang dimana top 10 tahun pertama Sensei Shimura berhasil menghentikan Kazama dengan bodinya. Kazama beneran terjatuh dan dihentikan. Lalu Shimura sengaja berkata ke Kazama, garis pertahanan terakhir dipercayakan kepadaku. Aku nggak akan membiarkanmu sesukamu. Tapi lucunya Shimura terkejut karena Kato dan Marco turun niat mengcover Shimura. Hal itu membuat penonton nggak habis pikir karena meski lepas dari Shimura pun, Kato dan Marco sudah lebih dulu turun. Yuji bahkan sampai bingung dan pusing karena pertahanan Ryojin solid banget. Nah, Kazama yang bangun, dia terlihat mengatur napasnya dan tiba-tiba Tsukamoto datang membawakan bola ke Kazama. Hal itu membuat Kazama terkejut dan Tsukamoto malah bingung. Lalu Kazama tertawa dan bilang, aku beneran lupa, ini nggak bagus ya Tsukushi, kebanyakan mikir. Kazama berkata dalam hatinya, apa aku bisa menyusulnya sebelum semuanya berakhir sampai level setinggi itu. Lalu Kazama pun berkata, kepalaku lagi kacau, aku nggak bisa membiarkannya. Seseki akhirnya menekan kembali ke area Ryozan, yang dimana Kazama lanjut berkata, bisa menjalankan permainan sederhana di level setinggi ini, bisa bermain sepak bola sampai sejauh ini, pada akhirnya memahami segalanya secara menyeluruh, itu jelas mustahil. Tsukamoto sendiri bingung maksud dari Kazama, namun Kazama sudah melakukan lemparan kepada Oshiba. Oshiba mengembalikan bola ke Kazama yang sambil mengingat percakapan dengan Tsukamoto semalam. Saat itu, kenapa aku tidak mengatakan apapun? Kenapa aku tidak mendengarkan saat itu? Dan kali ini terakhir ini juga. Kazama terlihat berhasil menembus, namun tendangannya digagalkan bek Ryozan dan bola keluar lapangan. Semua orang terkejut termasuk pelatih Akiko karena serangan Seseki semuanya umpan langsung satu sentuhan dan mereka juga lebih cepat dari sebelumnya. Lalu Hoshina berkata, butuh teknik tingkat tinggi dan saling pengertian, tapi agar efektif selama mereka punya kimisita untuk tendangan bebas, pertahanan tak bisa ambil risiko pelanggaran di area itu. Nah, uniknya Kazama minta bola ke kapten buat dia aja ngambil lemparan dalam, padahal ada di sisi posisi sebaliknya Kazama. Semua orang pikir Kazama bakal lakuin kayak Marco. Lalu kakak Hoshina bilang, Kazama punya kemampuan individu yang tinggi, tapi mungkin gaya sepak bolanya yang ideal adalah menghubungkan banyak orang dan menembus ke gawang lewat koordinasi. Namun melakukannya berturut-turut tentu Ryozan tidak akan membiarkan. Yang dimana kali ini Kazama mengirim ke Mizuki yang dijaga Marco dan Mizuki langsung mengembalikan ke Kazama lagi. Kazama sambil berpikir lagi, aku bahkan tidak mengerti masalahku sendiri, apalagi dasar hati orang lain, tak mungkin aku bisa memahaminya. Kazama terlihat menggokil, dia sengaja mengoper ke Hayase bola tinggi dan Hayase mengembalikan ke Kazama. Beneran umpan satu sentuhan kembali membuat pelatih Akiko panik dan teriak buat tutup jalur operannya. Bahkan Kato yang udah yakin bakalan menghentikan Kazama, dia shock kaget karena Kazama beneran cepet banget melewati dan langsung mengoper pada Sato. Kazama masih berkata dalam hatinya, bahkan sebagai ibu dan anak, sebagai kakak dan adik, sebagai sahabat dekat, ada suara yang tak bisa ku dengar. Tapi nggak masalah, hanya ada satu kebenaran di hatiku. Aku benar-benar senang karena kau tetap berada di Seseki.
Kazama beneran terus menggokil, dia sendirian terus membawa bola sambil tektok satu sentuhan dengan yang lain sambil berkata senang karena Sukamoto tetap berada di Seseki. Sambil melakukan marsutron, aku percaya pada apa yang klub sepak bola Seseki telah berikan padamu. Bukan berarti yang ada di sana cuma hal-hal buruk, aku nggak bisa melakukan apapun. Tapi setidaknya aku bisa menunjukkan wajah ini, wajah yang akan terus berjuang. Dengan menunjukkan wajah ini padamu, aku akan terus membuktikannya. Yang dimana keren banget, setelah melakukan marsutun, Kazama langsung nendang ke arah pojok gawang berlawanan dan terlihat pemain Ryozan tertipu semua. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang, tapi kenyang